Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat surat dengan penerima yang berbeda secara cepat. Tentunya dengan menggunakan software Microsoft Word. Sebelum kita mulai belajar, yuk mari kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, langsung saja kita mulai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan sebuah surat keterangan usaha, di mana data di dalam surat tersebut itu berbeda-beda. Dan jika banyak orang yang meminta data tersebut atau banyak orang yang akan kita kirimkan data tersebut, itu akan sangatlah rumit jika kita ketikkan satu persatu. Misalkan nama kita ketikkan, kemudian nomor KTP kita ketikkan, tempat tanggal lahir juga kita ketikkan. Itu sangat-sangat tidak profesional. Bagaimana cara cepatnya? Pertama, teman-teman silahkan masuk ke menu mailing. Nah, di sini di menu mailing silahkan select reception. Recipient, apa sih bacanya ini? Ya pokoknya itulah. Silahkan teman-teman pilih ini, kemudian type new list. Nah, type new list ini teman-teman akan mengentrikan atau memasukkan datanya secara manual. Misalkan kita edit datanya, custom kolomnya dulu. Nah, jika teman-teman tidak suka dengan kolom ini, silahkan dihapus. Nih, saya percepat saja videonya. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan datanya lewat sini. Misalkan nama, kemudian ada add lagi nomor KTP. Selanjutnya ada tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian agama, kemudian alamat, kemudian pekerjaan, kemudian jenis kelamin jika. Nah, di sini nih adalah sebuah, kalau diibaratkan ini adalah header daripada tabel tersebut ya, nanti akan kita masukkan ke dalam sini. Ini bukan datanya teman-teman ya, tapi ini adalah sebuah kolom yang nanti akan diinputkan sebuah data atau dimasukkan sebuah data. Kita oke. Nah, di sini ini ada nama, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, agama. Nah, misalkan nama Rahman, kemudian nomor KTP-nya kita ngaur saja, tempat lahir misalkan Sumeneb, tanggal lahir 12/12/1090, misalkan agama Islam. Kemudian alamatnya Jalan Maju Mundur, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki. Ya, yang kedua Rahim, misalkan KTP-nya, nomor KTP-nya, kemudian tempat lahirnya Situ Bondo, misalkan Bondo, kemudian tanggal lahirnya agama Islam, jalan macet, pekerjaan nelayan. Nah, ini kalau datanya kita masukkan secara manual. Nah, tentu di sini juga harus kita menyimpan data yang sudah kita buat tadi. Nah, misalkan database pengusaha. Nah, jangan lupa simpannya di mana. Kita taruh di desktop dulu. Saya contohkan kita simpannya di desktop ya. Nah, ini kenapa muncul nih? Kita hapus dulu. Nah, kalau sudah terisi, ini datanya akan muncul. Berapa data yang yang sudah teman-teman isi atau berapa data yang ada di dalamnya, kita masuk ke N. Nah, ini berarti hanya ada 2 data. Nah, ini udah mentok, tidak ada data lagi. Kemudian di sini silahkan diisi dengan nama ini kita isi dengan use existing list. Sorry, kok use existing list ya.
insert merge field, ini nama. Kemudian yang di sini isikan nomor KTP, ini tempat lahir, ini tanggal lahir, ini alamat. Kemudian yang ini pekerjaan, yang ini jenis kelamin. Ini didapatkan dari mana? Yang tadi teman-teman sudah isi di bagian sini. Nah, ini yang diisi di sini tadi. Misalnya kita edit. Nah, ini yang di bagian ini. Itu yang didapatkan di sini tadi. Dia akan muncul di sini. Itu jika teman-teman tidak punya datanya atau menginputkan secara manual di awal. Nah, kalau kita lihat datanya, ini akan langsung berubah. Maka preview result. Nah, Rahim, kemudian data yang pertama itu Rahman. Karena sudah 2 data yang masuk. Nah, saya nggak mau dong. Saya maunya datanya ngambil dari database misalkan. Atau ngambil dari Excel yang sudah kita buat. Nah, di sini saya telah membuat sebuah data yang sudah saya inputkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, ini data saya sesuaikan dengan surat yang telah kita siapkan atau template surat yang telah kita buat. Nah, di sini ada 7 data, kemudian ini nama filenya, kemudian ini nama sheet-nya. Diingat, di sini saya isi sebuah sheet dengan nama sheet data kosong. Nah, ini saya simpan di desktop. Jadi diingat penyimpanannya diingat di mana tempat filenya disimpan. Nah, kemudian kita cari datanya yang data Excel yang ini ya, teman-teman. Data Excel yang ini tadi saya simpan di desktop. Nah, coba saya ulang. Data ini akan kita ganti datanya dengan data yang sudah kita siapkan di Excel. Caranya silahkan masuk lagi ke select, kemudian use an existing list. Nah, kemudian cari data Excelnya di mana kita simpan. Kebetulan saya menyimpannya di desktop. Double klik. Nah, ini jangan lupa sheet-nya kita pilih yang data pengusaha. Nah, di sini ya teman-teman. Ini ada data pengusaha, ada data kosong. Nah, isi yang ada datanya. Misalkan teman-teman punya satu file, tapi di sini banyak sheet. Misalkan data pengusaha, kemudian data petani, atau dikelompokkan lagi data nelayan dan sebagainya. Di sini saya pilih data pengusaha. Nah, ini remove field yang lama. Nah, saya remove dulu karena tadi sudah ada ya. Ini saya remove dulu. Datanya ini saya remove karena ini masih data yang lama. Oke, kalau kita lihat di sini, kita ke last record. Nah, muncul 7 data. Di sini sudah masuk berarti datanya yang 7. Karena di sini kita hanya menginputkan 7 data. 7 ya. Ini 8, ini 1. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita masuk ke insert field. Nah, di sini ada nama, kemudian di sini ada nomor KTP, kemudian di sini ada tanggal. Kita isi tempat dulu ya. Tempat lahir, kemudian kasih koma, kemudian tanggal lahir, kemudian di sini masukkan agama, alamat, pekerjaan, sama jenis kelamin. Nah, kalau kita ini matiin, dia akan munculnya seperti ini. Ini nama muncul sesuai dengan field yang kita telah buat. Nah, kemudian kita preview result. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau kita geser-geser, ganti next atau preview, datanya akan menyesuaikan dengan data yang sudah kita input. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Nah, teman-teman tinggal
tinggal, atau misalkan begini ya teman-teman. Saya hanya butuh satu data dong. Butuh satu data yang namanya Rahman misalkan. Jadi saya tidak mau mencetak semuanya. Saya ini hanya membutuhkan data yang bernama Rahman. Silakan find recipient. Apa sih bacanya nih? Recipient. Entahlah apalah itu pokoknya. Kemudian ketikkan Rahman. Find all. Nah, di sini harus di preview result dulu ya. Baru ketemu datanya. Oke. Nah, ini adalah datanya si Rahman. Kalau saya mau cari datanya si Rohim misalkan. Nah, di sini langsung akan muncul datanya sesuai data si Rohim. Ini menurut saya sangat-sangat mempercepat. Kunci utamanya teman-teman harus punya database-nya. Saya rasa untuk sekelas desa mesti punya data daripada warganya sendiri. Nah, bagaimana jika saya ingin mengetikkan atau mengeprint? Kok mengeprint sih? Mencetak semua data yang sudah ada. Di sini ada 7 database, maka saya ingin mencetak sekaligus biar saya tidak mengisi satu-satu atau mencari satu-satu. Caranya silahkan check for error atau finish and merge misalkan. Kemudian di sini tinggal teman-teman print dokumen. Nah, teman-teman mau print all atau current record atau from one to misalnya dari record pertama sampai record kelima misalkan. Nah, di sini silahkan diketikkan misalnya record 1 sampai record kedua. Nah, di sini akan muncul hanya ada 2 data. Kalau ketika di print dia akan muncul 2 data. Nah, kalau kita cek error, nah misalkan simulate the match and report error in new document. Nah, kita tidak ada yang error katanya datanya. Kemudian kita cek lagi complete to match misalkan. Nah, kalau sudah complete to match begini, ini data yang 2 tadi akan kecetak di sini. Berarti tidak ada data yang error. Sulaiman sama Rahwani. Coba kita lihat datanya. Nah, di sini data pertama Sulaiman, data kedua adalah Rahwani. Nah, kita balik lagi ke datanya di sini. Kemudian kita print lagi ya teman-teman. Kita mau datanya semua misalkan. Kita oke aja. Nah, ini akan saya printkan ke Microsoft Print to PDF. Nah, saya printkan ke PDF aja biar bisa kelihatan datanya. Oke. Nah, saya simpannya di desktop. Misalkan data warga, data pengusaha. Save. Nah, kita buka datanya di desktop. Nah, di sini. Nah, di sini sudah terlihat ada 1. Ini datanya Sulaiman, ini datanya Rahmawati, Martinus, kemudian Rahman, ada Rahim, ada Hesti, kemudian ada Julia. Nah, di sini terlihat datanya komplit 7 data. Nah, magic bukan? Magic dong. Jadi sangat mudah menurut saya kalau kita tahu ilmunya. Jadi percuma kalau misalkan teman-teman di sini sudah disediakan tools tapi tidak dimanfaatkan. Silakan bagi teman-teman operator, bagi teman-teman di bagian administrasi, dimanfaatkanlah menu MyLinks ini untuk surat menyurat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan jika ingin selalu mengikuti video ini, jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.